Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cira Fikalwi dari SMA Negeri 1 Gunung Talang, calon guru penggerak angkatan 9. Akan mencoba melakukan pra-supervisi terhadap Ibu Putri Wulan Pardi, mata pelajaran kimia ya Bu Putri? Iya. Baiklah Bu Putri, kita mulai saja. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Putri. Bagaimana keadaan Bu Putri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah Bu Putri, saya akan melakukan observasi kepada Bu Putri sebelum kita melakukan supervisi nantinya, di mana pra-observasi atau pra-supervisi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui rencana pembelajaran Bu Putri nantinya. Baiklah Bu Putri, kita lanjut aja. Nah, untuk supervisi nantinya, Bu Putri kira-kira tujuan pembelajarannya apa nih Bu Putri? Rencana saya untuk supervisi yang dilakukan nanti saya akan mengambil materi tentang bersama reaksi. Pada materi bersama reaksi ini ada dua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pertemuan tersebut. Yang pertama, siswa dapat menentukan komponen-komponen dari suatu bersama reaksi itu melalui diskusi kelompok. Terus yang kedua juga melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyetarakan persamaan reaksi, baik itu reaksi sederhana maupun reaksi yang atau kompleks. Begitu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran di sini nantinya. Yang pertama adalah untuk mengetahui komponen-komponen dari suatu bersama reaksi. Iya, yang kedua adalah untuk menyetarakan bersama reaksi. Baiklah Bu Putri, untuk pertanyaan yang kedua Bu Putri, apa yang akan Ibu kembangkan dari pembelajaran nantinya? Pada proses pembelajaran nanti yang akan saya kembangkan itu yang pertama pada aspek pengetahuan, yang kedua pada aspek keterampilan. Pada aspek pengetahuan itu pada aspek pengetahuannya itu yang akan saya lihat yang tadi Bu, yang kita lihat apakah siswa itu bisa dia membuat bersama reaksi benar itu seperti apa, bagaimana menyetarakannya, itu dia aspek pengetahuan. Terus yang pada aspek keterampilannya itu kita nanti akan melihat kemampuan siswa untuk berkomunikasi, terus bagaimana dia berdiskusi, nilai-nilai pembelajaran praktis yang tertanam saat dia melakukan diskusi dan saat dia melakukan presentasi. Nah, pada proses pembelajaran saya nanti itu saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses. Pembelajaran berdiferensiasi proses yang saya gunakan itu di sini diferensiasi proses ya. Karena di sini kenapa saya bilang diferensiasi proses? Karena di sini saya memilih belajar siswa mulai dari yang mereka audio, visual dan kinestetik itu tampak dari saat saya menampilkan di layar di fokus itu akan memilih belajar visual. Itu saat mereka berdiskusi itu bagian anak yang kinestetik dan audio mereka bebas menyampaikan apa yang mereka pahami. Jadi di sini yang akan Ibu kembangkan nanti ada dua ya Bu. Iya. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Keterampilan bagaimana dia berkolaborasi, bagaimana dia berpresentasi. Kemudian di mana dalam kolaborasi itu nanti ada tiga gaya belajar yang akan Ibu kelompokkan. Di mana sesuai dengan visual, kemudian audio dengan audio, dan kinestetik dengan kinestetik. Baiklah Bu, kita lanjutkan. Bagaimana model pembelajaran Ibu nantinya? Kemudian strategi seperti apa nantinya? Model pembelajaran yang saya gunakan itu model pembelajaran di mana siswa ini dapat menemukan konsepnya sendiri. Kita sebagai guru hanya mengarahkan mereka dalam diskusinya bagaimana atau mereka langsung kita seperti itu. Terus yang untuk strateginya, ini karena kita melihat aspek keterampilannya, strategi yang saya gunakan itu yang pertama saya menggunakan media. Nah, media yang saya gunakan itu yang pertama infokus, terus nanti untuk evaluasinya saya menggunakan kritis. Jadi untuk strategi pembelajaran Ibu nantinya Ibu menggunakan discovery learning ya Bu. Model pembelajaran discovery learning dari di mana Ibu? Nah, ini pertanyaan yang keempat sebenarnya Ibu, medianya. Berarti udah Ibu jawab langsung. Medianya. Berarti medianya Ibu menggunakan infokus dan menggunakan quizzes. Iya, saya menggunakan infokus. Berarti anak menggunakan handphone berarti ya. Iya, di sekolah kan anak-anak boleh. Apakah itu untuk pretest nantinya atau proses Ibu? Itu menjadi proses. Baiklah Bu Putri, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu Putri. Nah, kira-kira untuk rancangan kita ini, supervisi ini, kapan kita pertemuannya untuk saya bisa masuk ke kelas Bu Putri nantinya, kemudian di kelas mana dan pukul berapa nih, jam keberapa nih Bu Putri?
sepertinya tanggal 9 bisa Bu, itu di kelas 26 jam ke-3 sampai jam 5. 3 jam saya ada. Berarti minggu depan ya. Ya. Ya, tanggal 9 jam ke-5 dan ke-6 bisa Iya. ya. Baiklah. Ya, karena saya akomodasinya di nomor 2 aja. Di tanggal 22 itu ya. Nah, berarti di 6 nantinya kelasnya Bu. Iya. Baiklah Bu, mungkin ada sedikit yang akan saya pakan dari Ibu, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah saya melakukan coaching dengan Ibu tentang perasaan Perasaan saya Bu ya, saya sebenarnya senang untuk di seperti ini karena saya bisa mengevaluasi, saya bisa mengevaluasi bagaimana kebiasaan mengajar, terus saya bisa mengupgrade kemampuan saya, atau nanti ada kesalahan saya bisa mengevaluasinya karena ada dua opsi. Baiklah Bu, nanti kita masuk minggu depan kita masuk ke kelas, kemudian setelah itu kita akan melakukan pasca supervisi. Nanti saya melakukan pasca supervisi dengan Ibu dengan pendamping praktek saya langsung di minggu selanjutnya Bu. Ya Bu, terima kasih banyak Putri. Ya, Bu. Baiklah, demikian pra-supervisi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari apa? Dan sebelum itu silakan duduk berkelompok. Satu kelompok pakai aja kelompok. Kita baca ya, kita baca sedikit. Materi perasaan sebelum bersama reaksi. Nah, pada bersama reaksi, kita harus pahami dulu materi kita sebelumnya apa. Ini apa namanya? Asam. Ada, ya, maksud itu macam kita. Coba ada yang ketiga apa? Anion. Ada support. Nanti apa? Support. Ya, coba. Kelompoknya apa namanya? Kalsium karbonat. Ini golongan transaksi ya. Ini ada Fe20, ada Fe33. Jadi dua ini menunjukkan apanya? Dua ini menunjukkan muatan. Jadi ingat ya, ini kenapa dua? Karena kan Fe 2 Cl min. Nah, maka masih dua koridor. Coba kita lihat berikutnya. Nah, itu karbon dioksida apa mas nyawanya? Karbon dioksida apa? Karbon dioksida apa? CO2. CO2. Kenapa CO2? Ya, itu dua. Oke. Ini mana lagi? BA, barium bromida. Barium bromida apa? BA. Ya. Barium bromida apa? BA. BABL. Coba kita lihat apakah betul BABL. Kenapa BABL 2 dia? Kenapa pernah pakai D. Ingat, apakah ada di bromida? Di atas karbon dioksida pakai ida juga. Tapi orang pakai D. Ayo, kenapa beda? Dia kan D. Nah, kedua kadang pakai D, tapi dia pakai BA2. Karena muatan siapa? Barium 2. Ya, betul kata si Putri. Karena BA itu 2. Bagus. Jadi ingat ya, kapan dia pakai amal
Maka digabungkan jadinya CU3NO2. Tahu kenapa? Dua ini asalnya dari levelnya 2. Berarti fotonya 2 plus ya. Nitrat ini berarti NO3 min. NO3 min. Enggak, ya lagi tabelnya. Udah. Kita masuk materi kita hari ini yaitu tentang ini dia. Kayak ini dibuat dari apa? Ini gabungan dari apa? Air dan gula. Apa? Gula. Teh. Ditambah dengan gula. Perhatikan. Di bawah ini tergambar dari sini. Yang pertama apa? Materi yang harus kalian kuasai itu ini apa? Komponen penyusun periode atau di buku catatan masing-masing. Coba perhatikan. Untuk apa kalian mengarahkan ya? Kegiatan satu kalian lihat kegiatan satu. Nah, coba perhatikan ini. Iya kan? Terus pertanyaan pertama ditanyanya siapa reaksi, siapa reaktan atau pantau produknya ya. Coba perhatikan dulu. Ini salah satu bentuk pertama reaksi sederhana ya. Belakang, Bayu. Kalian bertiga sekelompok. Kegiatan satu. Bayu sama. Tak ada bertiga. Awal Azra. Ayo kamu. Kalian silakan. Ini nanti sama apanya minta saat tentukan yang bereaksi ya gue saat satu gue satu yang bereaksi Balerang bisa sulfur dioksida iya gue itu ditambah itu oksida ibu yang bereaksi itu sebelah kiri itu sebelah kanan sebelah kiri sebelah sana kanan berarti yang namanya Dioksigen. Belerang dioksida. Bisa ada lo. yang langsung gue nomor 1 langsung gue Di kelompok ada lo. Berenang. Tapi bukan yang yang bereaksi itu. balerang dioksida oh ayo kalian Ini ngomong gitu lo. yo coba sampai deh jangan bereaksi Oke lo. Ini lo. apa yang dioksida tuh SO2. Bereaksi. bereaksi sama dengan Betul.
satu loh, kegiatan satu loh. Coba kita bedain ini. Reaksinya. Nah, iya mana? Nah, ya. Istilah senyawa bereaksi. Koefisien reaksi SO2 O2 dan O3 yang koefisien beresiko yang misalnya kami tidak ada pakai Acehnya mau putri-putri gitu. nggak ada udah mau Coba. saya pakai naris deh saya pakai naris CaOH 2 kali. Iya, CaOH buat kan apa dulu ya? Soalnya dulu kali. CaOH 2 kali tambah HBr dan juga CaBr2 tambah H2O. Nah, bagaimana menyetarakannya? Coba perhatikan ini kita akan menggunakan ya. Coba perhatikan. Ya, lanjut. kan satu Ya, CA di kiri 1 perhatikan. Baik ya. CA di kiri kan satu sama CA di bawah kan satu loh kan deh itu Oh, lihat O-nya lagi. O di kiri 2, sedangkan di kanan? sedangkan di kanan satu Ya, ada dia jadi 2. Yang lain perhatikan agar O-nya menjadi 2, maka yang di kanan ya, di kanan kita tambahkan 2. Oh, belum seimbang lagi tuh. Oh, di kiri berapa jumlahnya? Coba perhatikan yang lain. Yang lain yang di belakang. Oh, di kiri berapa jumlahnya? Dia dikurung ya. OH 2 kali kan dikurung. Berarti O di kiri berapa? 2. Nah, di kanan berapa jumlah O-nya? 1. Agar dia menjadi 2, tambah kemudian di depan 2. Ya. Jadi hasil akhirnya CaOH
Tambah. Menghasilkan Oh, lagi begini ya. Misalnya di wartawan itu. CA BR2 ditambah Wartawan H2O. caimin sih. Ya, 2H2O. Nah, kembalikan lanjut yang kedua. Yang kedua apa? Jangan kita kalau satu. Ya. Disiko kali satu jadi saudara. Hadisiko kan yang empat. Ya. Jadi hadisiko kan dua. Ya. Jadi dia saudara ditambah yang angkot dua suka. Ya. Disiko kan dua yang dua. Adalah tambah angkot dua suka jadi dua angkot jadi 2 tambah 2. Dua kali satu. Ya, 2 tambah 2. Dua kali satu jadi dua jadi setara. 2. Ya. Belum. Bisa dibuat ya. Coba perhatikan. Kau dapat dua. Ya, ada 4. Oh, di kiri berapa? Aduh sih. 2 di kanan? 2. Berapa 2? Berarti dapat Dua lagi. ZN. ZN ya. ini sudah sama dengan dengan Ya. CA lagi. KL disiko kan satu. Ya. Tapi di kanan dua. Ya. Jadi ditambah 4 dua di sini. Ya, sebentar. Dah? Silakan. presentasi dari Waalaikumsalam. Kerjaan iki. Oh, betulnya. Udah selesai. Baiklah Bu Ricci, kita sampai di sesi dialog pasca observasi pembelajaran. Nah, di sini Bu Ricci nanti akan melakukan proses coaching terhadap proses observasi yang Bu Ricci lakukan terhadap Ibu Putri. Putri Putri Lantardi. Nah, nanti kendala-kendala dihadapi itu yang akan Bu Ricci kembangkan melalui alur kita nantinya. Nanti ada panduan penilaian yang akan dinilai dari proses coaching Bu Ricci. Yang pertama, apabila Bu Ricci menerapkan 1-2 kriteria prinsip coaching, Bu Ricci mendapatkan nilai 1. Apabila Bu Ricci menerapkan 3-4 kriteria prinsip coaching, Bu Ricci mendapatkan nilai 2. Apabila Bu Ricci menerapkan 5-6 kriteria prinsip coaching, Bu Ricci mendapatkan nilai 3. Apabila Bu Ricci menerapkan 7-8 prinsip coaching, Bu Ricci menerapkan nilai 4. Dan ini yang akan dievaluasi nanti pas kegiatan supervisi. Bisa silakan Bu Ricci mulai kegiatan proses coaching. Iya, kita hanya mengamati saja ya. Baiklah, selamat siang Bu Putri Lantardi. Ya, selamat siang Bu Ricci. Iya, baik Bu Putri. Bagaimana keadaan Bu Putri ini? Alhamdulillah Ibu ya sehat. Itu sedikit ada kesibukan. Ada kesibukan yang luar biasa di sekolah kita ya Bu Putri ya. Iya, baiklah Bu Putri. Kemarin kita sudah melakukan pra supervisi, kemudian kita melakukan supervisi, di mana pada saat pra supervisi dan supervisi kita sudah melakukannya 2 minggu yang lalu ya Bu Putri. Ya, 2 minggu yang lalu di kelas 10E6. Iya. Jadi sekarang saya melakukannya bertujuan untuk mengevaluasi supervisi yang sudah saya lakukan kepada Bu Putri Lantardi kemarin, apa saja yang terkait tentang untuk evaluasi pembelajaran yang akan dilaksanakan ke depannya. Baiklah Bu Putri. Nah, 2 minggu lalu kita kan sudah melakukan supervisi Bu Putri.
Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bu Putri setelah disupervisi kemarin? Ya Bu ya. Saya sangat senang sekali saat disupervisi, tapi saat pelaksanaannya saya merasa kurang maksimal dalam proses pembelajaran yang saya lakukan tersebut. Oh begitu. Iya. Jadi merasa kurang maksimal maksimal. iya, karena saat proses pembelajaran masih suasana kelasnya itu anak-anak masih terlihat agak ribut gitu ya, aku nampak sendiri. Terus untuk saat quizzes mungkin pengelolaan waktu saya agak sedikit kurang kemarin pas pelaksanaan refleksi di akhir itu agak kepepet sedikit. Ya. Ya, kira-kira apa lagi Bu Putri selain manajemen waktu, kemudian quizzes ya Bu? Ya. Manajemen waktu pada quizzes, kemudian kelas yang agak ribut, kira-kira apa lagi kendala Bu Putri pada saat supervisi kemarin? Ya, saya rasa hanya waktunya itu yang kurang. Ya, Kalau manajemen untuk, waktu. ya, untuk waktu yang saya agak kurang, terus penghandlaan siswa karena di sini kan kita menggunakan metode diskusi ya Bu. Nah, saat mereka diskusi itu, nah mungkin di sana agak sedikit itu karena mereka kan berusaha menemukan konsepnya sendiri dari hasil diskusinya, itu agak sedikit kurang waktunya. Dan terus satu lagi saat mereka presentasi itu mereka banyak yang ada yang bertanya seperti itu ya, Pak. Makanya saya sebagai guru mungkin langsung mengangkat siswanya kalau mereka lagi presentasi atau gimana ya, karena di sanalah kurang waktu pengelolaan. Karena saking termotivasinya mereka, jadi manajemen waktu ini tidak terlihat lagi sama Bu Putri ya. Karena kita seharusnya kan 15 menit sebelum jam habis itu kita selalu perkirakan ini sebenarnya sudah ditutup. Nah, ya itu yang mau saya tanyakan sebenarnya. Jadi gimana kira-kira menurut Bu Putri apa sih solusinya dari masalah-masalah yang Bu Putri paparkan tadi? Ya, mungkin ke depannya biar saya bisa lebih maksimal dalam pengelolaan waktunya pas waktu mengajar ke siswa, itu mungkin pertama saya lebih dulu siap untuk quizesnya lebih saya sampaikan. Terus yang kedua mungkin saat anak-anak diskusi itu saya membuat kesepakatan dengan mereka. Kita sedang membuat keyakinan kelas misalnya, terus pas belum mereka memulai diskusi kita sepakati dulu kalian maunya mengerjakannya berapa menit, karena terusnya di awal saya komunikasikan ke mereka karena dalam proses pembelajaran kita ini nanti ada setelah diskusi ada presentasinya dan di akhir ada evaluasi seperti itu. Itu mungkin yang akan saya lakukan ke depannya. Jadi merancang lagi kesepakatan dengan peserta didiknya. Iya, kita buat kesepakatan mungkin dulu di awal tentang waktu yang akan kita gunakan. Kalau di awal kita sudah sepakat dengan mereka, kita tinggal ingatkannya aja lagi kan ya, karena sudah misalnya ada pukul 12:10 waktunya ini, mereka akan sadar sendiri ya. Tadi kan kata Bu Putri ada dua masalah nih, ada manajemen waktu satu, yang kedua tadi kan kelas yang agak ribut. Nah, kalau untuk kalau manajemen waktu kan Bu Putri rencananya membuat kesepakatan baru lagi dengan peserta didik. Yang untuk kelas yang agak ribut ini kira-kira menurut Bu Putri bagusnya solusinya seperti apa ya? Nah, untuk kelas yang agak ribut ini mungkin saatnya mereka diskusi atau kalau saat mereka presentasi yang satu kelompok menjelaskan hasil diskusinya, yang lain sebaiknya mendengarkan, karena mereka kan di dalam presentasi ada juga yang diskusi sama mereka padahal waktunya sudah untuk presentasi. Itu mungkin yang harus lebih saya tegaskan kepada siswa. Seperti itu. Berarti kedua-duanya kembali lagi membuat kesepakatan. Dari masalah dua tadi membuat kesepakatan, itu solusinya yang itu. Iya, Bu. Ada solusi yang lain kira-kira Bu Putri untuk permasalahan yang dua tadi? Sejauh ini baru dua itu yang tergambar pikiran saya. Nanti tidak tahu nanti saat pelaksanaan materi itu atau saat masuk lagi ke 10 ENA itu mulai masalah lagi, mungkin beda lagi caranya saya menghadapinya. Tapi untuk saat sekarang itu terbayang ya. Dari solusi yang Ibu gambarkan tadi, nah kira-kira Bu, untuk kegiatan solusi ini siapa yang rasanya akan membantu yang untuk kegiatan solusi yang Ibu lakukan ini? Mungkin kalau untuk bagaimana penerapan solusi saya yang akan membantu kemudian atau saya akan mengkomunikasikan dengan guru-guru yang lebih senior gitu kan. Lebih senior minta pendapat dari beliau, saya minta pendapat beliau.
Nah, seandainya pada materi ini kan kita sama-sama ngaji kelas 10 nih. Nah, seandainya bagaimana beliau menggunakan metodenya, terus bagaimana menggunakan waktunya, bagaimana menggunakan siswanya, itu lebih saya diskusikan dengan guru senior. Ya, Jadi guru seniornya kira-kira. Iya. Ada lagi kira-kira Bu Putri yang akan membantu? ya itu mungkin yang terbayang dulu kalau saya berdiskusi dengan guru senior, atau bisa juga kalau seandainya ibu itu mau, saya mau masuk ke kelas beliau gitu. Nah, karena bukannya kita mau supervisi bukan, tapi setidaknya saya dapat pelajaran saat beliau ngajak bagaimana ya metode yang bagusnya. Sebenarnya lebih ke sananya ya. Sebenarnya secara keseluruhan dari proses pembelajaran yang Bu Putri lakukan kemarin, kalau menurut saya ini sudah bagus. Bagaimana Bu Putri mengendalikan kelas, ya apalagi Bu Putri juga guru penggerak 88 ya. Ya, tapi tetap saya kembalikan lagi ke Bu Putri, bagaimana tulisan Bu Putri, kemudian apa hal negatif dan hal positif yang itu dilakukan, kemudian bagaimana solusi dan siapa orang yang membantu sudah saya katakan di sini. Semoga apa yang sudah Ibu Putri rancang dalam solusi ini akan terjalankan untuk kapan Bu Putri akan mulai nih Bu Putri? Berarti ya setelah lebaran ya, Mbak? Setelah Karena Lebaran. kita ya Kita selama bersama Ramadan Ramadan, ya, selama Ramadan kita nggak belajar efektif. Iya. Hanya pesantren saja. Ya. Berarti 1 bulan lagi ya Bu Putri? Iya. 1 bulan lagi di awal pertemuan yang akan Iya, kita akan saya cobakan. ya nanti jika memang nanti akan terasa bagaimana apanya manfaatnya ya, Bu Putri. Baik Bu Putri, mungkin itu saja Bu Putri. Semoga alternatif solusi yang Ibu Putri temukan ini menjadi alternatif yang bagus. Kemudian proses pembelajaran Bu Putri menjadi proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Terima kasih banyak Bu Putri. Terima kasih selesai. Terima kasih ya Bu Putri. Dari hasil kegiatan coaching yang sudah saya ikuti, Bu Uci sudah menggunakan algoritma sesuai dengan konsep atau tantangan yang ada. Kemudian Bu Ricci juga tidak mengeluarkan solusi atas apa permasalahan yang itu ya Bu Putri alami. Di sini Bu Putri secara tidak langsung sudah menggali kompetensi apa yang Bu Putri perbaiki di pertemuan selanjutnya. Untuk itu proses coachingnya sudah sangat bagus sekali. Dan terima kasih atas partisipasi Bu Putri terhadap Bu Putri dalam kegiatan penuh dari Bu Putri. Terima kasih Bu